Tidak ada yang mengambil nyawa Sohoro, tapi dia seperti Henok. Dia begitu menyenangkan hati Tuhan, bahwa Tuhan langsung antar dia ke surga bersama dia. Dan saya mau baca, karena kita perlu hero. Tidak ada banyak hero zaman ini, apalagi anak muda. Mereka tidak punya figur hero yang bisa jadi teladan. Tapi saya punya hero di dalam Alkitab, dan ada di dalam Bilangan pasal 13. Hero saya adalah Kaleb. Dan saya mau baca Bilangan 13 mulai dari ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulangnya mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada seluruh umat itu, dan memperlihatkan kepada mereka hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di situ kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, dan orang Amri di pegunungan, dan orang Kanan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb, hero saya, coba teramkan hati bangsa itu dengan di hadapan Musa dengan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi sama-sama, mereka berkata, kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kami. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui diintai adalah negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawaknya. Dan kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi 12 orang masuk ke dalam tanah perjanjian. 12 orang melihat fakta-fakta yang sama. Tapi 10 melihat dengan mata network news, dengan berita dunia umum. Mereka lihat dan laporan mereka membuat seluruh Israel gemetar dengan takut dan tidak mau masuk dalam tanah perjanjian. Kita ada di dalam sama seperti tanah perjanjian baru sekarang. Tapi gereja ada di Sungai Yordan dan Tuhan minta menyeberang dan masuk tanah perjanjian. Tapi tanah perjanjian sekarang saudara adalah penjangkauan atau penginjilan akhir zaman. Kita ada di tempatnya di mana Tuhan sediakan semua untuk penuaian akhir zaman. Hanya gereja tidak berani untuk masuk karena lihat terlalu banyak faktor-faktor yang negatif. Lihat raksasa saja. Dan amal agung tidak akan diselesaikan dengan business as usual. Dengan hanya rutinitas dijalankan. Harus ada satu generasi baru, generasi Kaleb yang bangkit sekarang. Yang seperti pasal 14 ayat 24 yang Tuhan bilang, ini hambaku Kaleb yang lain jiwanya dan dia mengikuti aku dengan sepenuh hati. Kita perlu sekarang generasi yang bangkit, yang lain jiwa
dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh, bukan sebagian, sepenuh hati. Namanya risk taker menurut saya. Orang yang siap mengambil resiko. Where are they? Di mana mereka? Itu yang saya mau cerita sedikit lewat firman hari ini. Kenapa mereka bisa, Kaleb dan Yosua bisa sesudah 10 orang memberi kabar yang busuk tentang negeri itu, Kaleb dan Yosua bilang, jangan, kami bisa masuk. Jangan bicara seperti itu. Kami bisa masuk. Kami pasti bisa mengalahkan. Kami bisa duduki tempat itu. Kenapa mereka begitu yakin? Karena mereka sudah dengar dari Tuhan. Itu pertama. Kita tahu dari kejadian atau dari Ulangan pasal 1 ayat 19 sampai 21 bahwa Allah sudah kasih janji kepada mereka. Tanah ini sudah siap bagimu. Jadi mereka tidak harus masuk dan mengintai. Sebetulnya mereka bisa hanya percaya dan yang masuk tidak harus diintai. Mereka mau mengintai untuk memastikan apakah Tuhan tidak tipu. Pernah saudara dengar Tuhan bicara dan mau rekonfirmasi, mau berdoa dan dengar sesuatu dari Tuhan, tapi akhirnya, apakah itu Tuhan atau saya? Saya harus dapat diteguhkan. Tanya teman, apakah itu Tuhan atau saya? Itu Tuhan, dengar, lakukan. Perlu rekonfirmasi lagi. Tanya gembala jemaat. Dia bilang, ya itu Tuhan, harus lakukan. Perlu rekonfirmasi lagi. Tanya orang dari gereja lain. Selalu kita mau reconfirm. Kapan kita akan dengar dan melakukan saja? Orang yang risk taker, orang yang siap bayar harga, orang yang akan masuk tanah perjanjian adalah mereka yang dengar dan langsung bergerak. Waktu saya tamat dari sekolah Alkitab, ada banyak yang mau jadi missionaries. Pada waktu penamatan dari sekolah, kami semua berbaris di depan, berdiri, dan didoakan. Dan hari ini, berapa banyak ada di lapangan misi? Hanya satu, saya. Apa terjadi dengan yang lain? Yang lain, saya masih muda, perlu tambah pendidikan. Dapat S2, dapat S3, dapat S-teller. Tidak cukup, tambah-tambah sampai tidak pergi. Saya masih single. Saya perlu teman hidup. Saya hanya setengah manusia sampai dapat teman hidup. Dapat istri, dapat anak. Harus tambah anak lagi. Dapat anak lagi, dapat anak lagi. Tidak pergi. Selalu ada alasan. Orang yang risk taker, orang yang mau bayar harga, mau masuk tanah perjanjian, akan lawan arus. Mereka akan buat hal-hal yang inovatif. Di dalam gereja kita tidak mendukung orang-orang inovatif, entrepreneurial. Kita selalu mau orang menyesuaikan, ikut semua. Harus latih semua untuk sama-sama. Lebih baik kita latih orang untuk jangan ikut arus, lawan arus. Kadang-kadang kita akan kelihatan crazy, gila. Ingat Sosok Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Dia bilang kadang-kadang orang anggap saya di luar kendali, crazy, gila. Karena kasih Kristus yang menguasai hidup saya. Waktu kami mulai gerakan anak muda, waktu kami pindah dari pedalaman ke kota, mulai gereja untuk anak muda, ada gerakan anak muda dan mereka pakai istilah gila. Saya tidak tahu di tempat persekutuan PSBB tahu istilah gila. Gila artinya gerasi ingin lawatan Allah. Jadi itu kita harus gila bagi Tuhan. Saya sangat percaya panggilan.
Setiap orang perlu panggilan, harus dengar dari Tuhan. Di Indonesia ada istilah istri ikut suami atau suami ikut istri. Saya tidak setuju. Dua-dua harus punya panggilan, harus dengar dari Tuhan, harus tahu bahwa kamu tahu ini yang Tuhan mau untuk saya. Waktu saya dengar tentang misi, saya mulai masih muda, masih kuliah di Amerika. Saya tanya Tuhan, apakah misi hanya untuk orang lain atau saya? Jadi saya pergi mission trip. Ini 45 tahun yang lalu, saudara, yang mission trip tidak ada waktu itu. Sekarang mission trip populer sekali. Tapi waktu itu tidak ada mission trip. Dan karena mission trip bukan mission tour. Mission trip artinya membawa dirimu keluar dari daerah nyaman ke tempat yang sulit bagimu untuk bertemu dengan Tuhan, untuk dengar suara Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, saya akan keluar ke Jepang dan Korea 3 bulan. Dan saya mau dengar suaramu. Apakah ini untuk saya misi atau tidak? Saya tidak akan kembali sampai saya dengar suaramu. Kalau saudara bicara seperti itu, pasti akan dengar suara Tuhan. Jadi saya pergi ke Korea 6 minggu. Wow, bagus. Bangun jam 5 pagi berdoa dengan orang Korea, luar biasa. Kalau saudara belum pernah berdoa dengan orang Korea, cari orang Korea, berdoa dengan dia. Mereka punya karunia doa syafaat yang luar biasa. Tapi saya tidak dengar suara Tuhan di Korea. Tapi di Jepang, di Kyoto, Jepang, bisa disebut tempat pusat penyembahan berhala. Dan saya ada di Kyoto di satu youth hostel. Dan satu malam saya bergumul dalam doa. Saya ada di tempat tidur 2 tingkat, saya ada di atas. Dan sepanjang malam saya berdoa, tidak tidur. Saya jujur dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak suka di negara yang asing. Saya tidak suka tidak tahu bahasa di sini. Saya tidak suka tidak tahu budaya. Saya tidak suka tidak tahu isi makanan. Saya tidak bisa jadi missionary. Dan Tuhan jawab, betul Jim. Kamu tidak bisa jadi missionary. Tapi aku bisa jadikan kamu missionary. Panggilan misi tidak ada hubungan dengan kemauan saya, keinginan saya, tapi ketaatan saya. Dan saya tahu saya akan tinggalkan Amerika dan tidak akan kembali lagi. Saya ketemu istri, dia punya panggilan juga, dan kami bilang, ayo kita nikah dan buat panggilan Tuhan sama-sama. Dan kami berangkat, young and naive. Itu that's the best way. Muda dan siap belajar. Tidak tahu apa-apa, mau belajar. Jadi, the primary task, itu tugas paling penting bagi setiap pemimpin adalah memelihara visi di dalam diri setiap orang. Bangkitkan visi dari setiap orang. Bukan mereka ikut kemauanmu, tapi mereka ikut kemauan Tuhan. Biar mereka mendengar dan mengikuti suara Tuhan dalam hidup mereka. That's the primary tugas seorang pemimpin. Jadi risk takers sudah dengar dari Tuhan. Kedua, risk takers atau orang yang mau bayar harga masuk tanah perjanjian, mereka akan terima lebih daripada apa yang mereka bayangkan. Akan lebih sulit. Yosua dan Caleb, mereka dilema. 10 orang membawa berita yang busuk dari tentara perjanjian. Dan kalau mereka bilang, ayo kita masuk, mereka tidak tahu apa yang ada di depan. Mereka tidak tahu akan ada 40 tahun belantara di padang gurun di depan mereka. Orang risk taker, orang yang masuk tanah perjanjian, tidak tahu masa depan, mereka hanya tahu harus melangkah. Kadang-kadang anak muda tanya saya, Jim, saya mau dengar dari Tuhan semua, dari sekarang sampai akhir hidup. Saya mau lihat semuanya yang Tuhan siapkan bagi saya. Saya jawab, adik, jangan minta begitu. Karena kalau Tuhan memperlihatkan semua dari sekarang sampai akhir, kamu akan dapat serangan jantung mati di tempat.
Karena kamu tidak bisa terima semuanya yang Tuhan siapkan. Jangan dia tidak akan memperlihatkan semua sekarang karena you can't take it. Tidak bisa tahan. Jadi Tuhan dalam kasih karunia dan rahmat, dia hanya beri sedikit terang. Dan kita melangkah di dalam terang itu. Dia buka sedikit lagi, kita melangkah. Buka sedikit lagi, kita melangkah. Artinya jalan oleh iman. Hidup oleh iman. Langkah demi langkah. Harus tahu, harus maju. Waktu kami pergi ke Papua, saya umur 24 tahun, istri 23, baru nikah, dan kami masuk ke tempat yang paling primitif di Papua, 250 suku, 250 bahasa. Dan kami pilih yang paling terisolir. Tidak ada kontak di luar. Mereka belum pernah ketemu orang dari luar. Jadi ini hari pertama. Saya mau lukiskan bahwa saudara, apa yang terjadi hari pertama. Kami ada di dalam pesawat air di atas. Kami cari di daerah selatan, rawa semua. Kami cari mana rumah-rumah di tengah hutan. Ada beberapa rumah dekat dengan sungai. Kami turun di situ, di atas sungai. Mereka lihat burung ini turun dari langit. Dan waktu kami berhenti di pinggir sungai, ibu-ibu mulai keluar dari hutan. Dengan laki-laki juga, tapi istri saya keluar dari pesawat dulu. Dan ibu-ibu semua, ya mereka dalam pakaian yang tradisional, yang pada waktu itu sangat sedikit. Ibu-ibu pakai rok-rok yang diambil dari rumput kering, laki-laki telanjang total. Dan perempuan-perempuan semua datang mengelilingi istri saya, pegang tubuhnya dari kepala sampai kaki, mau lihat apakah dia bentuk sama dengan mereka atau tidak. Mulai menarik keliling dia dan dibawa, tidak kelihatan lagi dari saya. Ini hari pertama. Saudara harus tahu, kami tidak tahu bahasa ini. Tidak ada orang yang tahu bahasa ini. Kami akan harus belajar dari gerak tubuh, pantomim, untuk dapat kata-kata, bunyi-bunyi, susun alfabet, ajar mereka baca tulis dalam bahasa sendiri. Tapi waktu itu, kami tidak tahu bahasa ini. Jadi, istri dibawa dan pilot, dia lihat ini, dia tanya, apakah Pak Jim pasti mau saya tinggalin kamu di sini? Bisa. Kamera radio SSB, bisa. Jadi dia bawa pesawat keluar, saya naik ke atas, laki-laki buat sama dengan saya dibawa. Kami terpisah, saya dan istri terpisah setengah jam. Habis itu kami dikumpulin di satu tempat di mana ada banyak makanan tersedia. Kumpulan-kumpulan makanan. Makanan yang belum pernah kami lihat. Makanan yang kami tidak tahu bisa dimakan. Ada satu kumpulan yang masih bergerak, alive. Ada satu anak kecil lari ke situ, ambil satu, makan, lari lagi. Ini hari pertama kami dikenalin dengan makanan kesukaan mereka, ulat sagu. Bentuk begini. Dan mereka taruh di tangan, kami tutup mata, bayangkan es krim sambil masukkan di mulut. Karena Tuhan buat tubuh ini supaya bisa cerna makanan apapun sebetulnya. Problem bukan di perut, problem di sini. Jadi kami serasa senang mereka buat pesta perayaan kedatangan kami. Tapi kami tidak tahu alasan sebetulnya kenapa mereka mau berpesta. Sebentar kami akan tahu. Jadi kami masuk ke dalam, nikmati sampai semua makanan habis. Ada satu bapa berdiri dan berteriak. Dan 1,000 orang pagi berdiri, setengah lari ke sana, setengah lari ke situ. Dan langit jadi hitam dengan anak panah yang dilemparkan. Dan ada perang suku yang terjadi. Hari pertama kami tiba. Kami tidak tahu sebelum kami tiba, ada 2 kelompok bermusuhan dalam suku ini yang pernah ada bunuhan. Dan hari ini mereka mau balas pembunuhan itu dengan perang, balas dendam. Dan mereka sudah sepakat sebelum kami datang, mau buat perang. Tapi sebelum berperang, harus makan bersama. Jadi di keliling tempat makan, dalam rumput tinggi, mereka sudah simpan, sembunyikan busur, anak panah, tombak, kapak batu, semua alat perang. Tunggu kode untuk ambil. Dan waktu ada kode, mereka ambil dan mulai perang. Laki-laki, perempuan, anak-anak semuanya. Apa yang kami buat? Saya akui saudara, di dalam pendidikan di Amerika, saya tidak dapat mata pelajaran tentang perang suku. Mereka lupa masukkan itu dalam kurikulum.
Tapi seperti Tuhan bungkusi hati kami supaya roh ketakutan tidak bisa masuk. Dan saya suruh istri masuk ke sana, saya masuk ke situ, dan kami coba menghalang mereka dari pembunuhan yang sedang terjadi. Tapi kami hanya 2 orang, mereka 1,000 lebih, dan mereka teruskan sampai matahari turun dan mereka mulai bubar. Welcome to Papua, itu hari pertama. Dan kami pakai Filipi pasal 2 sebagai pola pelayanan, inkarnasi. Kalau Allah bisa menjadi sama seperti manusia untuk berkomunikasi dengan manusia, apalagi kami. Jadi kami minta Tuhan tolong kami untuk menyatu dengan masyarakat ini. Tiap hari istri saya naik perahu pergi ke hutan, panggul sagu, cari makan di hutan. Saya ikut laki-laki berburu di hutan, cari babi liar. Dengan cara itu kami mulai tangkap bahasa ini. Sesudah 1 tahun kami cukup lancar. Sesudah 2 tahun lancar sekali. Kami mulai ajar mereka tentang Yesus. Tapi tidak ada yang mau percaya. Masuk tahun ketiga mulai buat terjemahan Alkitab sedikit. Ajar mereka tentang Yesus. Mereka mengerti tapi tidak ada yang mau terima. Dan ada lawanan yang mulai muncul dari orang-orang yang berpengaruh. Dukun-dukun. Mereka buat satu ancaman. Kalau ada yang terima berita ini yang dibawa dari luar, kami akan bunuh dengan sihir, dengan obatan. Itu ancaman yang sangat berarti bagi mereka. Bisa rasa roh ketakutan yang menahan mereka. Mereka mau bangkit, tapi roh ketakutan menahan mereka di bawah. Dan satu hari saya frustrasi, saya berdoa, Tuhan, saya tidak bisa yakinkan mereka lebih lagi tentang siapa Yesus. Datang buka hati mereka dengan cara yang saya tidak bisa buka. Dan Tuhan datang membuka hati mereka dengan cara yang saya tidak bisa bayangkan. Terjadi satu hari panas di hutan, matahari ada di tengah langit. Jadi dari rumah kami dengar tangisan, duka, orang mati. Kami tahu ada orang meninggal. Saya lompat dari rumah karena rumah kami 2 meter di atas, tiang kayu bulat, lantai nebun atau kulit kayu, atap daun sagu. Saya lompat ke bawah, saya lari ke arah saya dengar tangisan. 1/2 jam dalam perjalanan sampai saya tembus di pinggir kali. Ada 1,000 orang. Ibu-ibu lompat ke dalam lumpur karena itu cara mereka duka orang mati. Laki-laki ada di dalam air dangkal cari sesuatu. Saya tanya orang di samping saya, apa terjadi di sini? Dia bilang, Jim, tadi pagi ada keluarga naik perahu, mereka pergi ke hutan, cari makan. Waktu kembali dari perahu, mereka bawa bungkusan makanan ke rumah, dan mereka kasih tinggal anak kecil 2 umur tahunnya di dalam perahu tunggu mereka kembali. Waktu mereka kembali mau dapat anak, dia tidak ada. Dia sudah coba berdiri dalam perahu dan sudah jatuh ke dalam air. 1/2 jam, hampir 1 jam mereka cari tidak menemukan. Akhirnya satu bapa keluar dari air dengan mayat anak itu di atas 2 tangan. Perut besar dari kemasukan air, tidak bernafas lagi. Sudah mati. Ditaruh di atas daun pisang, semua orang mengelilingi dia dan menangis berat. Istri saya datang dan karena dia tahu teknik untuk coba kasih nafas baru orang yang tenggelam, dia berlutut dan coba kasih nafas baru anak ini. 5 menit, 10 menit, 20 menit, dia terus coba. Tapi akhirnya dia sadar anak ini sudah terlalu lama di dalam air, sudah mati betul. Dia berhenti dan dia mulai berdoa. Saya ada di sini dan saya bangkit berdiri dan mulai suarakan satu doa yang belum pernah saya doakan, belum pernah pikirkan. Karena saudara adalah karunia iman yang Tuhan berikan. Bukan iman yang kita miliki, iman yang Tuhan berikan pada saatnya dia mau buat sesuatu. Dan secara spontan saya mulai berdoa, Tuhan, walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka, sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Tiba-tiba dari mulut anak itu mulai mengalir semua air satu kali. Dia mulai mata buka, nafas kecil, nafas besar, dia sudah hidup kembali. Orang tua peluk dia dan semua orang berteriak. Lama mereka berteriak. Akhirnya saya diamkan semua. Dan saya bilang, apa yang kita saksikan hari ini? Ini bukan sesuatu yang saya buat atau istri buat.
Ini dari Tuhan yang kami bawa kabar baik tentang dia. Ini tanda kasihnya. 1 minggu dari hari itu, kami diundang ke satu kampung untuk cerita tentang jalan keselamatan. 1 minggu full, pagi sampai malam, tiap-tiap hari 1 minggu full. Pada akhir minggu itu, mulai ada orang percaya Yesus. Bukan 1, 2, 3, tapi 10, 20, 30, sekeluarga mereka datang kepada Tuhan. Minggu demi minggu, gelombang demi gelombang. Sampai hari ini, 80% suku ini sudah percaya Yesus. Banyak perubahan terjadi. Suku ini ditransformasi. Dan tidak akan terjadi kalau kami tidak bertahan. Dengan hal-hal yang sulit, kami tidak berhenti. Dan iman menjadi distinktif, menjadi ciri khas dari hidup kami di sana. Waktu istri saya dan saya nikah, kami punya motto dalam hidup ini sampai hari ini. Bahwa kami mau buat hal-hal yang orang lain tidak mau buat atau tidak bisa buat. Kalau orang lain bisa buat, silakan. Kami mau cari pelayanan yang orang lain tidak mau buat atau tidak bisa buat. Itu hati risk taker. Orang yang mau masuk tanah perjanjian. Mau menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus zaman ini. Poin ketiga, risk taking. Orang yang masuk tanah perjanjian. Tidak ada janji bahwa semua akan gampang. Kadang-kadang orang dengar saya cerita tentang pelayanan di pedalaman, mereka pikir, oh Pak Jim seperti MacGyver di televisi, semua hal yang sulit bisa cepat keluar dari jerat. Mereka pikir saya punya kelebihan daripada mereka. Tidak ada sesuatu yang mempersiapkan saya hidup di tengah hutan Papua. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Itu saja. Dan waktu Israel dipanggil ke tanah perjanjian, Kaleb dan Yosua, saat itu mungkin mereka tidak mengerti, ini berarti perang. Perang yang berat. Dan waktu Israel akhirnya masuk sesudah 40 tahun, mereka tidak mau perang sampai musuh dimusnahkan. Mereka biarkan sebagian tinggal dan selalu ada problem sesudah itu. Karena mereka puas dengan kemenangan separuh. Mereka tidak mau kemenangan sepenuhnya. Sampai hari ini kita seperti itu. Harus siap membayar harga apapun untuk melihat kabar baik datang kepada siapa saja di mana saja. Waktu kami datang ke Papua, ada hadiah yang tunggu kami di tengah hutan, namanya malaria. Malaria paling ganas di seluruh dunia adalah di Papua, di bagian selatan. Angkatan Laut dari Amerika sudah bikin penelitian seluruh dunia dan mereka menemukan di Papua Selatan adalah malaria yang paling ganas di seluruh dunia. Tidak bisa diobatin dengan obat yang ada sekarang. Selalu mutating, berubah-ubah. Saya dapat malaria dalam bulan pertama. Bukan malaria ringan, malaria berat. Muntah, panas tinggi, menggigil. Rasa tulang mau hancur. Dan saya dievakuasi dengan pesawat keluar. Sembuh kembali, dapat malaria lagi. Setiap bulan malaria. 1 tahun. Setiap bulan malaria, 2 tahun, 3 tahun, malaria terus ratusan kali. Saya tidak mengerti apakah Tuhan saya punya panggilan untuk sakit. Tapi saya tidak punya teologi penderitaan, saudara. Di Amerika ada teologi kemakmuran, tapi saya tidak punya teologi penderitaan. Saya harus belajar di Indonesia hal itu. Bahwa kadang-kadang Tuhan tidak menyembuhkan cepat, tapi dia delay, dia tunda. Supaya kesaksian kita di dalam penderitaan mencerminkan Yesus kepada dunia yang melihat kami.
Satu hari saya duduk, sesudah ada kegerakan dan banyak orang sudah bertobat di kampung kami. Beberapa tahun sudah lewat dan saya ada di satu rumah bakar sagu, omong-omong dengan beberapa bapa. Dan ada satu bapa tanya saya, Jim, masih ingat tahun-tahun pertama waktu selalu sakit? Oh ya, saya ingat, tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit, dibawa dengan pesawat keluar. Kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Sakit lagi, dibawa keluar dengan pesawat. Kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita yang begitu penting. Kami harus dengar ini. Saudara sadar ini? Tuhan pakai penderitaan dalam hidup saya sebagai persiapan bagi Injil di dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa menderita supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Tujuan hidup ini bukan kenikmatan saya, kesenangan saya, tapi memenuhi panggilan Tuhan. Nah, satu hal kita sakit, hal lain kalau anak-anak sakit ya. Anak-anak saya 3 perempuan lahir besar di hutan Papua, kami homeschool supaya mereka bisa bersama kami di hutan melayani sebagai tim. Tapi mereka dapat malaria ratusan kali. 2, Jenny dan Amy hampir meninggal dari malaria. Dalam koma 1 minggu tidak sadar. Obat tidak tolong. Tidak ada pesawat untuk evakuasi. Kami terjebak di tengah hutan. Dan kami berdoa dan basuh mereka dengan air supaya panasnya turun. Dan kami berdoa apakah Tuhan ini waktu Tuhan mau panggil mereka. Dan hanya lewat doa Tuhan kembalikan mereka kepada kami. Tapi saudara, itu tidak gampang. Itu pergumulan berat. Ada rekan-rekan saya yang bilang Jim tidak bertanggung jawab sebagai orang tua dan suami kepada istri. Ini harus kembali ke Amerika. Terlalu berat di tengah hutan. Saya bergumul sampai satu hari saya berdoa, Tuhan, saya percaya panggilanmu masih ada di atas kami di sini. Dan semua yang ada dalam kemampuan saya untuk menjaga keluarga, saya melakukan. Dan saya harus percaya Tuhan akan mencukupi kekurangan saya. Dan hari itu saya dapat damai sejahtera dalam hati. Dan saya tahu Tuhan akan selalu mencukupi kekurangan saya. Dan anak-anak saya rasa mereka anak-anak yang paling kaya di dunia. Mereka tidak mau tukar pengalaman di hutan dengan pengalaman di tempat lain. Dan mereka melayani. Mereka sudah dewasa sekarang, sudah layani Tuhan dalam bidang masing-masing mereka semua. Beberapa tahun lalu, saya mulai kehilangan kemampuan lihat dengan mata kiri. Karena obat malaria yang kami makan terisi dalam tubuh dan tidak keluar. Dan sampai merusakkan mata. Bagian di belakang mata namanya macula. Dan macula saya rusak dari obat malaria. Dan saya diperiksa dokter di Houston Medical Center 2 hari di Amerika. Mereka buat penelitian di dalam, di luar semua. Akhirnya saya dipanggil ke kantor melihat semua hasil. Dokter jelasin, ya matamu rusak. Satu sudah gejala dan lain akan ikut. Saya duduk tenang dengar, oke dokter, terima kasih. Dia tegas dan kondisi ini tidak akan membaik. Ini buruk dan akan membusuk sampai kalau dapat malaria 1 kali lagi bisa kehilangan semua kemampuan melihat. Oke dokter, terima kasih. Saya berdiri mau ke pintu, mau keluar. Dia cegah saya di pintu. Dia marah karena dia pikir saya tidak mau dengar nasihat dari dokter. Dan dia tambah ini. Dan saya tidak bisa jelaskan dari sudut pandang medis kenapa Bapak masih bisa lihat hari ini. Dan saya senyum, betul dari sudut pandang medis tidak ada penjelasan. Tapi hanya karena Tuhan memberi kemampuan 1 hari demi 1 hari, saya masih bisa melihat. Itu cukup bagi saya. Kalau saya bisa berikan mata supaya satu suku datang kepada Tuhan, kenapa tidak? Ingat Raja Daud, kejatuhan dia, kenapa? Alkitab bilang dalam hari-hari di mana raja-raja lain pergi berperang, Daud tinggal di rumah. Tidak mau berperang lagi. Saudara, jangan
jatuh dalam perangkap itu, jerat itu. Kita mau seperti menjadi mereka yang selalu melihat pintu waktu baru Tuhan buka, kita lari ke dalam dan mau bayar harga untuk melihat sesuatu yang baru terjadi. Yang terakhir, poin yang terakhir, risk taker, orang yang masuk tanah perjanjian. Semua keyakinan, kekuatan manusia, model manusia dihancurin. Kaleb dan Yosua, mereka tidak ikut pikiran manusia. Mereka tahu kalau Tuhan tidak campur tangan, celakalah kami. Itu kami selalu bicara seperti itu juga. Kalau saya mau buat hal-hal, kalau Tuhan tidak campur tangan, celakalah hidup ini. Saya mau melihat Tuhan campur tangan. Saya pernah lihat kebangunan rohani pertama kali, tapi saya lihat juga kedua kali revival yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kami. Sudah 10 tahun lewat, banyak orang bertobat, tapi masih ada sebagian yang tidak. Iman juga mulai dingin sedikit, tidak hangat seperti tahun-tahun pertama. Dan Tuhan datang kunjungi mereka dengan kebangunan rohani yang tidak dilihat oleh mata di luar. Terjadi sesudah Desember. Desember adalah bulan untuk percaya. Mereka bilang Natal adalah bulan untuk percaya. Jadi mereka selalu ke rumah, kampung ke kampung, cerita satu kali lagi tentang kelahiran Yesus. Supaya semua orang dengar. Karena tidak ada hadiah lebih indah memberi kepada bayi Yesus pada ulang tahun daripada jiwa baru. Dan sesudah mereka buat itu, minggu pertama Januari terjadi. Ada ibadah di kampung sekitar 1,000 orang dan kami kumpul, istri saya duduk dengan ibu-ibu di sana, saya duduk dengan laki-laki di sini. Seperti biasa, saya tidak ada bagian dalam ibadah hari ini. Tapi waktu mereka nyanyi-nyanyi, saya dan istri sadar ada sesuatu hari ini yang lebih semangat, tidak tahu kenapa. Ada ruang kesaksian dan ada beberapa kesaksian yang luar biasa. Ada satu anak muda bersaksi, ya saya jalan di hutan cari makan minggu ini dan saya injak ular bisa dan tidak digigit, puji Tuhan. Ada suami istri, ya anak kami dapat malaria, hampir mau meninggal, orang penatua jemaat doakan dia dan dia sudah sembuh. Ada kesaksian-kesaksian luar biasa. Ada satu penatua jemaat yang bawa firman. Oke, tidak sesuatu yang luar biasa. Dia jelasin firman. Dia duduk dan tiba-tiba dari belakang ada laki-laki namanya Onaviab. Onaviab nak maju ke depan. Mungkin umur 20 tahun. Dan tidak ada undangan. Semua orang lihat kenapa dia maju ke depan. Dia maju dan dia putar dan menghadap semua jemaat dan dia mulai mengakui dosa. Pertama kali ada orang di muka umum mengakui dosa. Dia bilang, minggu ini saya ada jauh di tengah hutan dan saya ketemu orang dari suku yang lain dan kami berkelahi. Tidak ada orang di sini yang melihat, tapi mata Tuhan yang melihat. Dan saya harus mengakui dosa ini di depan Tuhan dan di depan semua. Dia mulai menangis berat, berlutut. Tua-tua jemaat mengelilingi dia, tumpangan tangan doakan dia. Tiba-tiba ada satu lagi maju, ada satu lagi maju, ada satu lagi maju mengakui dosa. Satu lagi, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kami mulai pagi tidak keluar sampai sore. Esok hari mereka tiup bambu, trompet bambu yang dulu dipakai untuk panggil perang. Mereka panggil untuk datang ke gereja. Semua datang pagi. Berjam-jam pengakuan dosa di muka umum sampai malam. Tiap-tiap hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini berlangsung. Dan semua dibaharui dan orang baru bertobat. Revival di tengah-tengah hutan. Saya pernah lihat, saksikan. Tuhan tidak pakai model atau polanya manusia. Tuhan pakai dengan cara yang Tuhan mau pakai.
Dan dia tidak harus minta izin dari saudara dan saya. Kita harus mengakui bahwa kita bangkrut, kita kosong. Tidak ada kekuatan, baru Tuhan bebas untuk bergerak. Di dalam satu TV show di Amerika, Good Morning America, mereka buat penelitian di antara semua orang, survei yang dibuat dengan orang yang 65 tahun di atas. Dan mereka tanya, kalau kamu bisa ulangi hidup ini, apa yang akan dibuat yang berbeda? Dan ada 3 jawaban yang mereka jawab semua sama. Mereka bilang, kalau kami bisa ulangi hidup ini, kami akan reflect more. Kami akan pikir lebih dalam tentang hidup ini. Kami tidak akan berburu cepat-cepat. Kami akan reflect dan memikirkan semua yang kami buat. Kedua, kami akan mengambil resiko lebih banyak. Kami tidak akan hidup hati-hati. Kami akan siap mengambil resiko lebih banyak. Dan ketiga, kami akan buat hal-hal yang akan tinggalkan bekas, akan tinggalkan sesuatu di bumi ini yang waktu kami tidak ada, masih ada sisa dari hidup ini yang memberkati orang lain. Wow. Itu yang risk taker akan seperti itu. Saya akhir dengan satu cerita. Kami buat terjemahan Alkitab dan ada orang yang bantu saya dalam terjemahan Alkitab namanya Sohoro. Sohoro adalah satu orang yang bertobat minggu pertama. Dia orang pertama yang bertobat. Dia juga bantu saya dengan terjemahan Alkitab. Dan waktu saya ketemu ayat yang sulit diterjemahkan di Yohanes 14, dia bantu saya. Di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat dan saya pergi siapkan satu dan akan kembali antar kamu ke sana. Bagaimana jelaskan rumah Bapa di surga kepada orang di kampung di pedalaman Papua? Rumah Bapa di surga seperti hotel 5 bintang dengan lapisan emas. Seperti apa rumah Bapa? Saya tanya Sohoro. Dia pikir-pikir, dia bilang, saya pikir di rumah Bapa di surga ada banyak tungkul api. Cukup untuk semua orang. Karena di satu rumah orang kampung, di mana kami tinggal 20 tahun, tidak ada kamar-kamar. Itu satu ruangan besar di mana 20-30 orang tinggal sama-sama. Dan apa yang memisahkan mereka hanya tungkul api. Lumpur dari sungai, mereka datang bikin tungkul api jadi keras dan mereka bikin api dan jemur kayu di atas. Dan keliling tungkul api itu tidur suami istri anak-anak. Di sudut ini satu tungkul api lagi dengan suami istri anak-anak. Di sudut ini tungkul api lagi dengan suami istri anak-anak. Di sudut ini tungkul api lagi dengan suami istri anak-anak. Itu saja yang memisahkan. Dan Sohoro bilang, saya pikir di rumah Bapa di surga ada banyak tungkul api. Cukup untuk semua orang Kristen dari semua zaman. Dan itu caranya yang kami tulis, kami terjemahkan ayat itu. Di rumah Bapakku ada banyak tungkul api dan aku pergi siapkan satu bagimu. Sesudah kami dapat terjemahan itu, Sohoro satu kali datang ke saya, dia minta, Jim bisa datang ke rumah kami makan dengan keluarga kami? Oke, kami makan sama-sama keluarga saya dengan keluarga dia. Dan dia jadi serius, dia mau tanya sesuatu. Jim, saya mau tanya. Pada akhir hidup ini, saya mau tanya, karena di dalam dunia ini, Jim dan saya, kami sudah buat semua pelayanan sama-sama. Kami sudah bawa Injil kepada seluruh kampung ini sama-sama. Dan saya mau tanya, nanti di surga, apakah Jim dan keluarga bisa sama saya dan keluarga saya di satu tungkul api kami di surga? Dan dengan air mata turun, kami jawab, Sohoro, kami sangat mau bersama keluargamu dan kamu di tungkul apimu di surga. 1 minggu lagi, Sohoro pergi ke hutan cari makan, tidak kembali. Istri anak-anak pergi cari dia, esok hari mereka menemukan mayatnya di hutan. Tidak ada serangan dari binatang liar, tidak ada serangan dari manusia. Dia sehat. Tidak ada sakit
dibawa kembali, ada pemakaman, ada acara, dan saya bicara. Dan saya bilang, tidak ada yang mengambil nyawa Sohoro, tapi dia seperti Henok, dia begitu menyenangkan hati Tuhan, bahwa Tuhan langsung antar dia ke surga bersama dia. Dan saya bayangkan sekarang, saudara, bahwa Sohoro sudah mendahului saya ke surga. Dia sudah pasang api, di tunggu api dia di surga, dan dia tunggu saya datang bersama dengan dia. Nanti di surga saudara akan ketemu Sohoro, akan ketemu semua orang dari suku ini. Kenapa? Karena ada risk taker seperti saya yang membawa kabar baik kepada mereka. Dan sekarang ini giliran saudara-saudara. Kita semua, pandemi COVID atau apapun yang kita hadapi sekarang tidak akan menghalang, tidak akan stop kita. Kita dengar suara Tuhan, percaya dan mengikuti Tuhan dengan bayar harga apapun yang Tuhan minta. Saya mau berdoa, Tuhan, tolong persekutuan ini PSBB supaya mereka betul-betul punya hati yang gila, yang mau kerasi ingin lawatan Allah terjadi sekarang ini. Dan bawa mereka di tengah-tengah kehendak-Mu dan tahan mereka di tengah-tengah kehendak-Mu. Supaya kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu terjadi dalam hidup mereka masing-masing. Minggu ini Tuhan, bawa mereka untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan kepada orang lain. Supaya satu orang, masing-masing mereka bisa bersaksi dan melihat satu orang mata dibuka, hati dibuka dan datang kepadamu minggu ini Tuhan. Kami semua mau dipakai oleh tangan kuat-Mu. Kami bangkrut, kami kosong dan perlu Tuhan bergerak. Dan mendorong kami dan menyertai kami dalam semua yang sudah siap bagi kami. Dalam nama Yesus, kami serahkan diri kami kepadamu Tuhan untuk dipakai untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin.